Sebagai walinya Widya Sapitri, saya berikan mahar saya berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp500.000 tunai. Saya sebagai walinya dari Widya Sapitri, saya terima maharnya berupa uang sebesar Rp500.000 dan seperangkat alat sholat. Saya nikahkan anak kandung saya Widya Sapitri kepadamu, maharnya uang sebesar Rp500.000 dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah Widya Sapitri, maharnya Rp500.000 dan seperangkat alat sholat tunai. Sah, bagaimana? Saksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني صدق الله العظيم. Seluruh keluarga besar, bapak dan ibu dari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang sama kita muliakan, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di hari ini, hari yang mulia, hari yang bahagia. Kita menjadi saksi mengantarkan salah seorang anak kita bernama Abdul Salim yang melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita pujaan hatinya bernama Widya Sapitri. Kita berdoa mudah-mudahan pasangan menjadi pasangan yang serasi, sakinah, mawaddah, warahmah sampai maut yang memisahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah sebuah sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari bahagianku. Maka lama sudah adik kami Ustadz Abdul Salim melanglang buana mencari jodohnya. Banyak sudah yang dia kenal, tapi pada akhirnya hatinya tertambat pada seorang wanita bernama Widya Sapitri. Enak sungguh daun selasi banyak isinya. Pasangan ini nampak serasi, tampan laki-lakinya, cantik perempuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak banyak pesan yang ingin saya sampaikan kepada adinda kami Ustadz Abdul Salim sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang ustadz muda. Kemarin ketika dia berbincang bercerita tentang pernikahan, maka hari ini dia yang menjalani pernikahan itu. Jadilah suami yang baik, jadilah suami yang bertanggung jawab, yang tidak hanya meminta haknya kepada istrinya, tapi juga sebagai suami jalankan juga kewajiban kita sebagai seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah katakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu adalah pakaian bagi suaminya dan suami itu adalah pakaian bagi istri-istrinya. Allah mengibaratkan pasangan kita sebagai pakaian. Mengapa? Karena pakaian memiliki 3 manfaat. Pertama, pakaian menutupin aib yang ada di tubuh kita. Apa artinya? Pasangan jadilah orang yang menutupi aib yang ada di tubuh pasangan masing-masing. Jangan buka aib istri kita, jangan buka aib suami kita, jangan buka aib rumah tangga kita. Cukup kita yang tahu tentang kekurangan rumah tangga kita sendiri. Agar apa? Agar orang tidak menyepelekan dan tidak merendahkan kita. Hal ini mungkin yang pernah diajarkan pada Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Ketika datang Ibrahim ke rumah Nabi Yuna Ismail alaihissalam anaknya, lalu kemudian ternyata tidak di rumah Ismail, tapi yang ada hanyalah istrinya. Lalu Ibrahim bertanya, di mana Ismail?
Ismail tidak di rumah. Lalu bagaimana keadaan rumah ini? Istrinya menceritakan seluruh keburukan suaminya dan keburukan rumahnya. Maka ketika Ibrahim hendak pergi, Ibrahim berpesan, nanti sampaikan kepada Ismail, andai dia pulang, maka katakan gembok pintu rumah ini sudah tua dan tolong diganti. Ketika pulang Ismail di sore hari, lalu istrinya berkata, tadi ada seorang laki-laki yang datang dan dia berpesan, gembok pintu rumah ini sudah tua, tolong diganti. Maka Ismail berkata, sungguh yang datang itu adalah ayahku, dan ia menyuruhku untuk menukarmu dengan wanita lain, karena engkau bukanlah wanita yang baik. Kisah ini mengajarkan kita tentang dilema hari ini. Berapa banyak seorang istri yang kecewa dengan sikap suaminya, berapa banyak wanita yang terkadang hanya sedikit dikecewakan oleh suaminya, lalu dia posting di Facebook tentang keadaan rumah tangganya. Tapi kami yakin adik kami Widya Sapitri, orang yang berpendidikan, orang yang terpelajar, tidak akan melakukan itu. Maka keduanya insya Allah mampu menjaga kekurangan rumah tangga masing-masing. Yang kedua, apa tugasnya pakaian? Pakaian itu memberikan kehormatan bagi orang yang memakainya. Kenapa hari ini kedua adik kami, Abdul Salim dengan Widya, memakai pakaian yang begitu rapi, begitu anggun? Karena mereka adalah hari ini adalah orang yang kita muliakan. Mereka raja dan ratu hari ini. Mereka pakai pakaian yang mewah. Begitulah gunanya pakaian. Pakaian yang mahal, yang indah akan membuat kita terhormat. Begitu juga sebaliknya. Artinya apa? Abdul Salim, istri kita tidak akan dihormati orang kalau kita tidak menghormatinya. Widya begitu juga, suami kita tidak akan dihargai oleh orang kalau kita istrinya tidak menghargainya. Maka saling memberikan penghormatan siapapun kita. Pesan saya kepada para wanita, satu hal, benar kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu diletakkan di bawah telapak kaki para wanita. Tapi satu hal yang para istri harus tahu, bahwa surga istri itu ada pada ridho suaminya. Lalu yang terakhir, guna pakaian adalah untuk menghangatkan kita dari dinginnya udara. Apa maknanya? Ketika seseorang sudah menikah, tak ada lagi perzinahan, diharamkan perzinahan. Orang yang belum menikah saja haram berzina, apalagi orang yang sudah menikah berzina. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, dia katakan, ya Rasulullah, andai ada seorang bujang yang berzina, maka bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, tangkap dia dan cambuk dia dengan 100 pukulan. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau dia sudah menikah kemudian dia berzina? Kata Rasulullah, tangkap dia, korekkan lubang untuknya, masukkan kaki sampai ke lehernya, keluarkan kepalanya, lalu lempar kepalanya pakai batu sampai dia mati. Tapi ingat, batunya tak boleh terlalu besar, karena terlalu cepat nanti dia mati. Tak dia rasakan sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti dia rasakan nikmatnya berzina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan batunya jangan terlalu kecil, karena nanti terlalu menyiksanya di kematiannya. Artinya apa? Abdul Salim, kalaulah selama ini mungkin bergaul kemana-mana, berjalan kemana-mana, berdakwah kemana-mana, banyak wanita mungkin di luar sana yang juga tersenyum melihatmu, ingatlah, di rumah sudah ada wanita yang halal, yang Allah ciptakan, Allah takdirkan untuk mengisi kehidupan kita. Terakhir, selamat kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Salim dan juga Widya Sapitri. Semoga menjadi pasangan yang serasi, selaras, langgeng sampai anak cucu, sampai maut yang memisahkan. Terima kasih, mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.